Perkenalkan, saya dengan Oki Putriani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemodelan sebaran perjalanan berbasis mobile network data. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat penelitian kami sebelumnya, yakni tentang penggunaan data ponsel yang diterjemahkan ke analisa transportasi yang dinamakan dengan ATTN, yakni asal tujuan transportasi nasional. Dan pada 2018 data ini sudah mulai menggunakan yang namanya CDR atau Call Data Record dengan salah satu provider telekomunikasi yakni Telkomsel. Nah, pada penelitian kali ini menarik karena mulai tersedia mobile network yang ada di Indonesia dengan big data. Sayangnya data ini belum optimal karena analisis di Indonesia belum tersebar dengan baik. Contoh, sebaran yang ada di Indonesia Timur dengan sebaran yang ada di Jawa berbeda karena Jawa provider telekomunikasi jauh lebih banyak. Nah, saat ini mulai ada penyedia jasa big data mobile network yang mampu memetakan pergerakan orang dalam skala besar dan luas. Dan penyedia ini salah satunya bernama Lotadata. Nah, pada kesempatan penelitian kali ini saya berusaha untuk menggabungkan antara satu geospasial, dua big data analytics, dan tiga transportasi. Karena permasalahan seperti ini masih jarang di Indonesia. Dari data Lotadata yang ada, salah satunya saya ambil yang tersedia adalah tanggal 17 dan 18 Februari 2019. Dan saat di situ tantangannya adalah bagaimana mengambil data yang ada pada big data. Dan itu tantangan terjawab dengan menggunakan Python di append menjadi satu single files. Kemudian melihat data bahwa itu adalah 17 dan 18 Februari 2019, bahwa itu hari Minggu dan hari Senin. Kemudian dari data yang sudah didapat, ternyata kita bisa lihat bahwa data tanggal 17 dan data 18 terjadi perbedaan karena perbedaan hari. Satunya hari Sabtu dan satunya hari Minggu. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa letak titik terbanyak ini ada di Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian diikuti Banten. Nanti visualisasi bisa dilihat sendiri. Nah, ini merupakan DID. Jadi DID itu istilahnya yang membedakan satu orang dengan yang lain. Kenapa notasinya seperti ini? Karena pembedanya adalah ini merupakan data acak dengan adanya perlindungan data. Jadi data diacak kita tidak bisa mengetahui ini akun siapa. Jadi ada kerahasiaan. Kemudian data ini tersebar di antara 17-18 dan kita bisa lihat satu di ID yang sering muncul kemudian di tanggal 18 dan di tanggal 17. Kemudian dari data ini kita bisa lihat timestamp-nya dari jam 00 hingga jam 12 malam. Persebaran data dapat dilihat dari jam 8. Data banyak tersebar di jam 12 siang dan turun di jam 12 malam. Konsistensi di 2 hari, 17 dan 18. Kemudian tanggal 17 itu lebih sedikit dibandingkan data tanggal 18, yakni hari Minggu. Dari data yang ada, kita bisa petakan bahwa ini ada di Jakarta. Kemudian kita bantu dengan visualisasi secara heat map. Kita bisa melihat bahwa ini terpusat di Jakarta. Dan ini merupakan perbedaan dari 2 hari antara tanggal 18 dan 17. Setelah itu, kita mampu untuk menunjukkan heat map berdasarkan konsentrasi titik kelurahan. Dan heat map ini ada di tanggal 17 dengan frame setiap 1 jam. Kemudian, kalau ini adalah data yang 17 2019, Bapak Ibu bisa perhatikan ada perubahan secara visualisasi yang menunjukkan
dari adanya frame setiap 1 jam. Kemudian ini merupakan heat map yang menunjukkan konsentrasi titik per kelurahan untuk tanggal 18 Februari 2019 dengan frame 1 jam. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu saksikan bahwa ternyata pergerakan orang itu bisa terbaca dari satuan menjadi perwakilan kelurahan. Dan data ini menjadi penelitian saya bahwa pergerakan ini bisa menjadi mitigasi bencana, bisa menjadi data untuk analisa kemacetan, dan lain-lain. Kemudian dari sini kita bisa melihat aneka data yang kita inginkan, misalnya di ID yang paling banyak seperti yang semula tadi. Kemudian kita bisa melihat visualisasi data dari pergerakan keseluruhan peta, tapi hanya melihat dari satu DID yang paling besar. Bila Bapak Ibu saksikan, terdapat notasi biru ini, satu perpindahan, satu dari Jakarta pindah ke daerah Tangerang. Nah, hal ini bisa kita petakan. Dan kemudian yang kedua adalah visualisasi pergerakan yang dengan DID yang berbeda. Jadi satu orang mobilitasnya tinggi, bisa ada di mana-mana begitu. Nah, data ini nah ini bagaimana, kenapa bisa seperti ini, perlu analisis lebih dalam. Itu menjadi bagian tahapan penelitian kami. Dan ini pun salah satu exploratory data kami dengan DID yang berbeda. Nah, analisa berikutnya adalah bila ini terjadi konsentrasi di satu lokasi yang berdekatan, jadi tidak bisa divisualisasikan karena berdempetan. Nah, pada riset kali ini saya ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pengolahan data geospasial big data ke aplikasi Android. Jadi memudahkan masyarakat umum dalam membaca big data dan bisa menjadi panduan informasi yang dibutuhkan, baik mitigasi bencana, analisis kemacetan, ataupun penggunaan yang lainnya. Dan ini merupakan data kemudian diolah dengan API yang ada dan menggunakan data-data yang sudah diformatkan sebagai CSV dan diolah menggunakan data processing R, kemudian divisualisasikan dengan Tableau dan bisa dibantu untuk menjadikan sebuah aplikasi. Dan saya bisa mengakhiri dengan memberikan kesimpulan bahwa riset ini menunjukkan bahwa Lota data ini mampu untuk menjadi tantangan kita bersama, bahwa data banyak dari pergerakan orang dapat dianalisis lebih dalam. Kemudian tingkat kesulitannya adalah ini menggunakan HPC atau High Performance Computing, di mana kita dituntut untuk mengerti dan memahami bahwa data computing ini besar, demikian. Kemudian di awal kita menggunakan Python untuk mengambil data dengan lebih cepat, tetapi menggunakan OR library untuk mendapatkan data science yang lebih lengkap. Dan penelitian selanjutnya akan lebih baik bila ada multi-layer analysis seperti data Transjakarta, data MRT, data LRT, dan aplikasi transportasi lainnya. Dan yang akan lebih menarik, aplikasi ini akan sangat informatif bila dapat disajikan secara real time. Demikian presentasi saya tentang pemodelan sebaran perjalanan berbasis mobile network big data. Saya Oki Putriani di acara Artificial Intelligence Summit 2020. Terima kasih.